Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qahqahatin fi sholati fa innal qahqahata dakhil as-shalah tubtilul wudu. Wa fi qahqahatin lan ing dalem guyu latah-latah. Wa fi qahqahatin lan ing dalem guyu latah-latah fi sholati ing dalem waktu sholat. Fa innal qahqahata moko sak temene guyu lata-lata dakhil sholati ing dalem jerone sholat iku tubtilu bisa batalaken apa qahqaha. Iku tubtilu bisa batalaken apa qahqaha al-wudu'a ing wudu. Inda Abi Hanifah ing dalam mungguhi Imam Abi Hanifah. Amal qahqahatu anapun utawi guyu latah-latah kharijaha ing dalam jabone salat. Ing dalam jabone salat iku fala tubtilu moko ora batalaken apa qahqaha. Orang batalakan apa qahqaha al-wudu'a ing wudu. Indahu ing dalam mungguhi Abi Hanifah. Kama kaya keterangan qarrarahu kang netepaken ing ma sapa syekhuna guru kita. Sopo syekhuna guru kita rupane Abdul Hamid, Syekh Abdul Hamid. Wa syekhulan syekh rupane Yusuf As-Sumbulawaini, Yusuf As-Sumbulawaini. Wa fi qassi syaribin lan ing dalem gunting brengos. Wa fi qassi syaribin lan ing dalem gunting brengos. Wasibalin dan rawis. Wa fi halqir ra'si lan ing dalem nyukur rambut sirah. Wa fi halqir ra'si lan ing dalem nyukur rambut sirah. Wa fil ghadabi lan ing dalem bendu. Walau lillahi ta'ala senajan iku krana Gusti Allah Ta'ala. Li qaulihi krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane innal ghadaba sak temene bendu iku minasyaitoni saking setan. Wa inna syaitana lan sak temene setan iku khuliqah den dadekaken sapa asyaiton minan nari saking geni. Minan nari saking geni wa inna ma tudfa'u lan angin pestine bisa den pateni atau bisa den serep opo annaru geni bil ma'i kelawan nganggo banyu. Bil ma'i kelawan nganggo banyu. Fa iza ghadibah moko ing dalem nalikane muring-muring sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh. Sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh falyatawaddo moko becik wudu sapa ahadukum
falyatawadda moko becik wudu sapa ahadukum. Wa fil bulughi lan ing dalem waktu balik bisinnih kelawan sabab umur, bisinnih kelawan sabab umur fayusannuh moko den sunahaken lahu kadwi man opo al wudu ma'astihbabil ghusli sertane den sunahaken adus, ma'astihbabil ghusli sertane den sunahaken adus aidon halimane li annal wudu'a krono sak temene wudu iku yutlabu den purih opo al wudu lahu maring man istiklalan kelawan deweni, istiklalan kelawan deweni bidunil ghusli kelawan tanpa adus. Li anna hikmatal ghusli krono sak temene hikmai adus iku ihtimalu nuzulil maniyyi mempere temurune mani, iku ihtimalu nuzulil maniyyi mempere temurune mani min haitsu la yash'uru saking arah-arah orang ngeroso sapa man, saking arah-arah orang ngeroso sapa man walidalan krono ikilah nuzulil maniyyi yanwi niat sapa man bihi kelawan al-ghusli, bihi kelawan al-ghusli raf'al janabati ing ngilangi janabat. Wa hadza utawi ikilah nuzulil mani iku la yadharu ora pertelo apa hada fil wudu'i ing dalam wudu, fil wudu'i ing dalam wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qahqahatin fi sholati fa innal qahqahata dakhil as-sholah tubtilul wudu' inda Abi Hanifah. Kemudian kondisi yang di situ juga kita sunnah untuk berwudu, yaitu saat kita telah tertawa terbahak-bahak gitu, dan itu terjadi di dalam sholat. Kalau kita ngakak atau ketawa terbahak-bahak dalam sholat, maka sunnah bagi kita nanti wudu. Kenapa? Karena menurut madhab Al-Imam Abi Hanifah, ngakak dalam sholat itu bisa membatalkan wudu, gitu kan? Guyu atau ketawa kelewat batas sampai mengeluarkan saut atau suara itu bisa membatalkan wudu. Itu menurut Abi Hanifah. Walaupun menurut madhab kita Imam Syafi'i tertawa dalam sholat itu hanya membatalkan sholat saja, wudunya ada batal. Namun menurut Abi Hanifah di situ batal, sehingga untuk keluar dari khilaf ini kita sunnah untuk berwudu agar keluar dari khilafnya Imam Abi Hanifah. Wa ammal qahqahatu kharijaha fala tubtilul wudu' indah. Adapun untuk ngakak di luar sholat itu tidak membatalkan wudu bagi pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini sebagaimana keterangan yang telah ditetapkan oleh gurunya Syekh Muhammad Nawawi Banten, yaitu Syekh Abdul Hamid dan juga Syekh Yusuf As-Sumbulawaini. Syekh Yusuf ini salah satu gurunya beliau yang masyhur gitu, sering beliau itu sebutkan dalam karangannya.
itu yang disunnahkan untuk wudu. Itu berarti ngakak saat sholat itu disunnahkan wudu. Wa fi qassi syaribin wa sibalin, dan ketika kita mencukur kumis, nyokor songot atau menyokor rawis itu bebenah bibir yang bawah ini ya, bawahnya ini rawisnya. Saat kita mencukur, maka setelah itu kita sunnah untuk wudu. Begitu juga ketika kita mencukur rambut kepala, nyokor obu, itu juga sunnah wudu setelah itu. Wa fil ghadabi walau lillahi ta'ala, dan ketika kita marah dengan sesuatu walaupun marahnya itu karena Allah Ta'ala. Karena belis ni kan beda dua, beda kalana belis pancen belis nafsu, saya kedua di situ belis pancen karena Gusti Allah. Berarti kita marah karena cemburu kebenaran itu dikotori. Misalkan hukum syariat di situ dilanggar berada di hadapan kita. Kita marah gara-gara syariat dilanggar atau syariat di situ dimainkan, dipermainkan di situ, maka itu yang disebut marah karena Allah. Walaupun marah karena Allah, tetap sunnah untuk wudu. Kenapa? Karena benar Gusti Kanjeng Nabi, innal ghadaba minasyaiton, marah itu munculnya dari setan. Wa inna syaitana khuliqa min nar, wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma, yang hanya bisa membunuh api di situ adalah air, gitu. Karena air itu satu-satunya alat yang bisa membunuh api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, ketika kalian itu marah, atau dalam redaksi hadisnya salah satu di antara kalian itu marah, maka wudulah. Dan ini munasabah gitu. Karena jangan kelak setan itu panas, terbuat dari api, untuk mendinginkan itu semua maka dengan wudu. Jadi dalam sebagian syarahnya kitab, termasuk syarahnya hadis Arba'in Nawawi itu Majalisis Saniyah, itu kan juga ada salah satu torekoh, cara atau metode untuk meminimalisir marah itu adalah dengan bil wudu, yaitu dengan wudu. Maka sampean menbelis, tak usah ramai, tak usah bingung-bingung, langsung ke kamar mandi, ambil wudu, insyaallah pentenan. Insyaallah pentenan. Ya karena tadi faktor wudu itu bisa menghapus panasnya setan. Ya karena apa itu ya. Kemudian wa fil bulughi bisinni, dan ketika seseorang itu sudah mencapai masa balik, dan masa baliknya itu dengan umur, bukan dengan sebab hadas besar. Karena balik itu kan batasannya ada dua. Yang pertama dengan sebab hadas, yang kedua dengan sebab sinnun atau usia atau umur. Kalau yang sebab hadas itu mendeng laki, mendeng bini, itu karena inzal atau keluarnya mani. Atau untuk perempuan khusus di situ mengalami masa haid atau mengalami masa nifas, maka jika demikian sudah disebut balik. Kalau sepi dari keduanya, hadasnya perempuan itu tidak, kemudian junub pun juga tidak, maka nanti balik ditentukan dengan usia. Berapa usia balik? 15 tahun komariah. Lah kok nanti ada orang yang baliknya karena tahun, karena usia, maka saat dia balik sunnah untuk
berwudu. Sunnah untuk berwudu itu ya. Walaupun toh nanti dia juga disunnahkan untuk mandi. Namun nanti caranya ketika dia itu wudu, jadikan wudu itu istiqlalan. Artinya wudu tersendiri, bukan wudunya mandi. Karena mandi juga disunnahkan wudu ya. Kita mandi besar itu sunnah wudu. Ini jangan disatukan dengan mandi, tapi tersendiri. Wudu karena faktor balik, kemudian setelah selesai itu kita langsung mandi besar. Itu caranya demikian. Kenapa kok disendirikan? Li'anna hikmatal ghusli ihtimalu nuzulil mani. Karena hikmah dibalik mandi besar saat kita balik, kenapa kok disyariatkan juga? Karena mungkin di saat-saat tertentu anak yang balik dengan usia tadi itu keluar mani tapi tidak terasa. Ihtimalu nuzulil mani, manih itu keluar tapi tidak kerasa. Misalkan bedering laki ataupun anak santri laki jegesarin becah sarungnya, ternyata dia ihtilam, keluar mani saat tidur. Dia menyangka oh ini paling kencing, atau ini mungkin air aqua misalkan, kena air yang lain misalkan. Itu sampai itu kan tidak kerasa kacang. Untuk pansaren tak kira sah itu ya. Ibadah saya kira sebeda. Kalau demikian sehingga di situ aman. Kalau kita melaksanakan mandi besar saat baru masuk masa balik, maka di situ hal-hal yang ihtimal itu yang memungkinkan terjadi keluarnya mani itu pun juga tertutup hadasnya dengan mandi besar. Makanya disunnahkan mandi ketika kita memasuki usia balik, disunnahkan diniatkan mandi untuk raf'il janabat, mengangkat hadas junub atau hadas besar, itu disunnahkan. Wa fi massi farjil bahimati fayusannul wudu ba'dahu li anna massal mashkuk minhu yungkidul wudu 'alal qaulil qadim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.